Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin amma ba'du. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang Allah muliakan ini, pada kesempatan yang sangat berkah ini, mari kita kembali menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan, taufik, hidayah, dan segala bentuk hal yang tentunya kebaikan untuk kita. Mari kita syukuri bersama dan senantiasa mari kita melazimi salah satu di antara nilai dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa fastabiqul khairat, membuktikan setiap daripada nikmat yang Allah turunkan kepada kita mampu kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang salih yang senantiasa istiqomah, dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insya Allah nanti kita di yaumul akhir bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti nyebutnya calon nomor nih. Calon mubalik, apa calon dai, apa calon ulama nih. Bapak-bapak, mas-mas kalian, niki kula namung banjeli Ustadz Bimawan. Beliau berhalangan hadir. Ya, ini diberikan amanah. Masya Allah, ini kesempatan yang begitu luar biasa. Kula namung badhe sharing tentang masalah satu pemahaman yang harus kita fahami ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah. Ya. Maka judul yang kami angkat pada kesempatan malam hari ini adalah dakwah itu maunya Allah, bukan maunya kita. Atau dakwah itu maunya Allah, bukan pilihan kita. Kenapa itu judul kita ambil? Saya ingin, karena judul itu muncul dari sebuah kisah menarik. Ya. Ada sebuah kisah, yang mana kisah ini bisa menjadi bahan pembelajaran kita sebagai seorang dai, sebagai seorang penuntut ilmu, bahkan sebagai seorang penyeru dakwah. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW setelah melakukan perjanjian Hudaybiyah, yang kita semua sudah sangat familiar dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dengan para sahabat memiliki kesempatan yang sangat besar untuk melebarkan sayap dakwah. Ya, di situ kan ada perjanjian yang cukup penting sehingga kaum muslimin dimudahkan untuk masuk ke medan dakwah. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengutus para sahabat-sahabat Nabi kepada para pemimpin-pemimpin negara. Salah satunya diberikan kepada pemimpin Persia, ya, Raja Persia. Maka kalau di dalam sirah, kalau kita bicara Raja Persia, itu biasa disebutkan dengan nama Abrawis. Ya, Abrawis. Ketika utusannya Rasulullah Muhammad itu datang ke Persia untuk menyampaikan surat itu, yang tentunya perjalanannya cukup jauh ya, dari Mekah sampai Persia itu membutuhkan berbulan-bulan. Maka ketika utusan dari Rasulullah itu datang ke Persia untuk menemui utusan dari Abrawis itu, isi daripada suratnya Rasulullah itu untuk mengajak kepada mengimani Allah. Ya. Orang kafir langsung diajak suruh iman. Ya. Kemudian ketika surat itu terdengar sampai telinganya Abrawis, Abrawis marah besar. Ya, Abrawis marah besar. Raja Persia itu marah besar sampai Raja Persia mengutus beberapa utusan untuk menemui Muhammad. Ya, untuk menemui Muhammad. Kemudian Abrawis ini menitipkan satu surat. Satu surat, intinya surat itu adalah surat ancaman.
Ya, isi daripada surat itu kurang lebih, wahai Muhammad, aku diperintahkan rajaku untuk menangkapmu. Ya, jadi pengutus dari Abrawis ini diminta oleh Abrawis untuk menangkap Muhammad, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menarik, ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini didatangi oleh utusan Abrawis ini, Rasulullah memiliki satu pilihan sikap yang bagus sekali, dan ini bisa kita contoh sebagai seorang dai. Ya, ketika si pengutus dari Abrawis ini datang ke Rasulullah kemudian mengatakan, "Hai Muhammad, aku diminta oleh rajaku untuk menangkapmu." Apa pertama kali yang diucapkan Rasulullah? Rasulullah memberikan satu statement yang cukup unik. Kata Rasulullah, kumismu ini dawa iki sing ngekoni sapa? Kita nyambung buatan Pak? Tidak nyambung. Tapi Rasulullah dengan cara ini pendekatan psikologi. Karena perjalanan dari Persia sampai kota Madinah, sampai kota Jazirah Arab itu membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian Rasulullah guyoni. Ya, ini niati Rasulullah guyoni. Maka nek dakwah niku nggih kudu enten guyoni. Ya, saniki ngeten mawon jenengan nek misalke mireng nih pengaosan, mboten nenten guyone sithik-sithik niku jenengan kinten-kinten pripun? Ngantuk, angop napa wis angler malahan. Nah niku. Maka Rasulullah ini pendekatannya luar biasa. Ketika ada pengutus dari Abrawis ingin menangkap, Rasulullah tidak menganggap itu sesuatu hal yang membahayakan dirinya, tapi justru Rasulullah mengatakan satu guyonan. Kumismu sing ngekon dawa iki sapa? Kemudian pengutus Abrawis ini utusan Abrawis bilang, kumis kami panjang ini yang memerintahkan adalah raja kami, raja Persia. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu diperintahkan rajamu untuk memanjangkan kumis, maka kami di dalam Islam diperintahkan Tuhan kami untuk memanjangkan jenggot. Sudah, kamu kan perjalanan jauh, kamu istirahat dulu. Kalaupun besok mau menyampaikan sesuatu, kita istirahat dulu. Dan betul, hadirin sekalian, wong niku manut tidur, habis itu besoknya bangun, Rasulullah ditekankan lagi, kami ingin menangkapmu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan satu ungkapan yang cukup keren sekali. Kata Rasulullah, wahai utusan Raja Persia, kalau engkau menangkapku karena alasan dakwah, ya, karena alasan dakwah, sejatinya dakwah ini bukan kemauanku. Kita garis bawah ya. Karena sejatinya dakwah ini bukan kemauanku, melainkan dakwah ini adalah maunya Allah. Kalaupun dakwah ini kemauanku, maka rajamu ketika memerintahkan aku berhenti, saya akan berhenti. Tapi karena dakwah ini yang memerintahkan adalah Tuhanku, maka tidak ada alasan untuk aku berhenti, sedangkan yang memerintahkan aku berhenti hanyalah manusia biasa. Rasulullah menutup dengan satu ungkapan, wahai utusan raja, ketahuilah Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Tuhanku telah membunuh Tuhanmu. Apa maksudnya? Akhirnya si pengutus ini pulang. Perjalanan dari Mekah Madinah baru sampai di Yaman, ya, baru sampai di Yaman. Ini ngapunten, saya buka catatan lama. Sampai di Yaman, perjalanan sudah melewati 1,5 bulan. Di Yaman itu ketemu dengan gubernur Yaman, namanya Badan. Ya. Jadi perjalanan mau ke Persia, baru sampai Yaman, melewati perjalanan 1,5 bulan, itu mendapatkan kabar dari gubernur zaman bahwa Raja Persia dibunuh sama anaknya. Raja Persia dibunuh sama anaknya. Maka seketika itu gubernur Yaman yang bernama Badan dan utusan daripada Raja Persia masuk Islam. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, hadirin sekalian? Ya, kita nggak boleh
luntur semangat dakwah kita hanya karena omongan manusia. Karena sekali lagi, dakwah ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Demi Allah, kita nggak punya alasan apapun untuk berhenti. Demi Allah, kita nggak punya alasan untuk mengatakan lelah di dalam medan dakwah ini, nggak ada. Kalaupun kita lelah, istirahat boleh, tapi tidak boleh berhenti gitu lah. Ya, apalagi teman-teman yang hari ini yang menjadi utusan atau menjadi program kelas dai Muhammadiyah ini, kita harus mengambil peran penting di dalam hal ini. Tapi di dalam perkara dakwah yang dicontohkan Nabi tadi, dakwah itu maunya Allah bukan maunya kita, maka kita ketika di dalam prosesi dakwah yang kita tuju juga jelas. Ya, maka kalau kita buka kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah atau bahkan kitab-kitab yang bersinggungan dengan masalah cara dakwahnya Nabi, kita akan menemukan satu kaidah. Asas kerjanya seseorang muslim di dalam kerja duniawi atau ukhrawi itu cuma satu. Atau asas kita beramal soleh itu asasnya cuma satu, ridhonya Allah. Jadi kalau Allah ridho, kita kejar mati-matian. Kalau Allah gak ridho, kita jauhi mati-matian. Ya, maka termasuk dakwah ini atau nilai dakwah ini merupakan value yang sangat dipentingkan di dalam Islam. Artinya tidak sembarang orang bisa masuk di dalam medan dakwah ini. Ya, maka termasuk hadirin sekalian para asatidzah, termasuk di antara orang-orang pilihan Allah. Karena jenengan tanpa dipaksa pun, ya, atau gini, jenengan termasuk pilihan Allah. Kenapa? Karena jenengan mampu menempuh perjalanan ini, ya, bukan karena mau kita tapi maunya Allah. Ya, maka kalau kita mengatakan maunya Allah, berarti kita nurut apa yang dijadikan aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para asatidzah rahimakumullah, tentang masalah ini, kalau kita bicara masalah ridho, ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah At-Taubah 72. Ya, bisa dicek ya, kira-kira salah atau tidak. Di surah At-Taubah ayat ke-72, Allah memberikan satu informasi penting tentang masalah kedudukan ridhonya Allah. Allah berfirman, awal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik orang itu laki-laki ataupun perempuan, jannatin tajri min tahtil anhar. Maka orang yang beriman itu mendapatkan janji dari Allah berupa surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan orang yang mendapatkan Orang yang beriman tadi mendapatkan surga dan dia mendapatkan satu tempat mulia di surga Adn, ya Allah. Ya. Perhatikan diksi setelahnya. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhoan dari Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Para asatidzah rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir mengartikan keridhoan Allah lebih besar itu perbandingannya apa? Ternyata perbandingan daripada keridhoan Allah ini adalah surga. Karena di sambungan ayat itu tadi yang sebelumnya itu bahas masalah surga, kemudian Allah ikuti dengan keridhoan. Maka artinya kedudukan ridhonya Allah itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan surga. Kenapa? Karena pada kaidahnya keridhoan Allah itu akan menuntun kita menuju surga. Kalau kita sudah diridhoi Allah, pasti kita masuk surga. Ya. Maka sepenting itu. Maka kalau kita memilih untuk menjadi seorang mubalik, menjadi seorang dai, maka apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Ya. Maka saya pernah dapat satu nasihat dari guru-guru saya. Nek misal kowe ngisi pengajian, kowe ora sah gawe guyune berlebihan. Apa meneh gawe guyune enek rusuh-rusuhe. Enten mboten sing ngoten niku. Ya. Itu sebenarnya pilihan saja. Ya, kalau itu kan biasanya kita belajar di babakan metodologi dakwah. Ya, atau bagaimana cara kita menyesuaikan mad'u. Ya. Tapi kalau sudah sampai saru, sampai melewati batas, sampai menjadikan Allah murka dengan ucapan-ucapan dakwah kita, nah itu nanti bisa masalah di dalam nilai-nilai dakwah. Ya. Maka termasuk ketika panjenengan memilih untuk dakwah,
Kemudian panjenengan sebelum berangkat dakwah itu ada masalah sama istri misal. Niku dirampung kesik napa langsung mangkat ngoten mawon. Kira-kira Pak. Ya sing urung nikah yang bayang kesik wae kira-kira piye? Pinten? Piripun kinten-kinten? Jenengan di rumah ini baru mau atau sorenya ada masalah sama istri. Atau yang salah istri, karena perempuan itu nek salah tetap ora gelem ngaku salah kan gitu kan. Dan ini kalau kita sebagai seorang dai ini pilihannya jenengan mencoba merampungkan dulu atau malah kesempatan keluar rumah untuk dakwah itu. Pripun Pak Ustaz? Pripun? Menyelesaikan dulu atau malah kesempatan orang delok wajahnya meneh sik. Kesempatan untuk menjauhi dirinya. Mau kemana? Dakwah. Padahal yang ngomah sama istrinya baru. Nah, dalam kondisi seperti itu kita di rumah mendolimi istri kita, kemudian kita keluar untuk dakwah, kemudian kita kecelakaan mati, itu kira-kira yang menjadi kedudukan kita di sini atau dakwahnya? Kita mendolimi istrinya atau karena kita meninggal di medan dakwah? Itu susah loh, malaikat ya bingung ya. Iki yang tak biji dia keluar rumah setelah mendolimi istri atau dia keluar rumah karena dakwah. Nah, maka perkara-perkara yang masalah ridho seperti ini harus kita seriusi, hadirin sekalian. Ya, maka apapun, jadi dakwah ini menjadi konsekuensi gitu loh, bukan menjadi satu alma mater sosial bahwa kita dai, kemudian kita bisa bebas untuk mengatakan apapun di mimbar, bukan itu. Tapi justru dai itu memiliki satu konsekuensi, dirinya harus mampu melakukan seluruh apa yang diridhai oleh Allah di dalam rumahnya atau di medan dakwahnya. Ya, termasuk kita sebagai seorang muslim niku nggih kudu memahami tentang masalah prioritas. Di dalam Islam itu ada namanya fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat atau fikih priority. Ya. Saniki kalau tak lihat panjenengan, Pak. Misal jenengan enten jadwal mancing. Hobine enten sing mancing mboten iki? Enten. Misal jenengan hobine mancing misal mau. Terus jenengan misal jadwal mancingnya panjenengan itu seminggu atau sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali hari Ahad pertama dengan Ahad ketiga gitu. Di hari Ahad itu jenengan pun persiapan dari pagi. Kemudian dia ditelepon. Ustadz bisa nggak menggantikan kajian Ustadz ini? Kira-kira tetap mangkat mancing atau pilih gantikan pengajian? Itu loh Pak Ustadz. Ya. Maka aulawiyat di sini berpengaruh penting di dalam kita untuk memilih mana yang jauh lebih diprioritaskan dalam Islam. Dakwah sama mancing, penting mana? Mancing. Nah, itulah. Maka kalau kita mancingnya 2 minggu sekali, kalau kita merelakan 1 hari yang pekan pertama nggak mancing, kira-kira stres nggak kita? Enggak. Oh stres toh? Pun ke jadwal. Nah, oke. Ini di dalam hadis saja itu ada namanya nasih mansuh. Hadis ini termansuhkan, dihapuskan dengan hadis satunya. Masa kita sudah buat jadwal, kemudian jadwal kita itu hukumnya mubah. Mancing itu hukumnya kenapa? Mubah. Kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk mengambil perkara yang dihukumi lebih penting ini. Bahkan bisa sampai keadaan wajib. Ya, atau minimal kita mengamalkan amal soleh di sini. Kalau kita masih memprioritaskan yang mubah, itu perlu kita pertanyakan. Bagaimana diri kita memahami tentang masalah priority amal atau fikih aulawiyat. Nah, dai ini harus paham itu. Maka Rasulullah tadi ketika didatangi oleh utusan dari Persia tadi, Rasulullah itu orang yang paling paham tentang masalah priority di dalam sikap. Maka tidak selamanya ketika orang itu memberikan satu ancaman kepada kita tanggapi serius, itu nanti malah membuat kita tambah pusing, tambah capek, tambah lelah. Maka nanti kalau jenengan dakwah, ada orang sing rapat ya seneng dan ngisi pengajian toh, ente jamaah sing ngeten niku. Meliroki jenengan, niku kira-kira jenengan nganggep serius napa mboten? Napa malah down atau malah tersinggung? Iki apa aku tak sampaikan salah ya dan sebagainya. Ya sudahlah Ustaz. Dalam perkara dakwah insya Allah semuanya yang kita sampaikan selagi itu ada benarnya. Maka nggak usah takut dan nggak usah perlu validasi. Nah ini, terutama anak muda nih, yang belum nikah berapa coba angkat tangan? Apanya ini? Udah nikah antum? Antum udah nikah antum? Belum kan? Kok nggak mengaku gitu loh?
Ini kawan saya ini. Ya. Ya. Yang belum menikah, ya, antum apalagi anak-anak muda sekarang nih, bapak-bapak sekalian, yang mungkin bapak-bapak berada di generasi milenial atau generasi X ya. Kok malah alpha? Gen Z. Oh ya, Gen Z. Pokoknya itulah. Ya, bapak-bapak yang mungkin tidak melewati masa-masa Gen Z yang dari 97 ke bawah, itu anak-anak sekarang itu kalau saya diskusi dengan beberapa teman-teman psikolog, anak-anak sekarang itu sangat haus sekali dengan namanya validasi. Ya, kalau kita benturkan di medan dakwah, maka banyak sekali dai-dai muda sekarang itu nek ora di like niku ras semangat. Jadi kalau bikin konten, nek like-nya sedikit, ini sesuk orang gawe neh ngoten lho, gampangane ngoten. Jadi nek isi pengajian sing teko sithik itu akan mempengaruhi semangatnya. Padahal dakwah nggak bisa kayak gitu. Dakwah itu tidak banyak-banyakan dan tidak cepet-cepetan. Ya, saya teringat dari salah satu nasihat dari Syekh Yusuf Al-Khandalawi. Ya, Syekh Yusuf Al-Khandalawi ini seorang ulama besar di India. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, Syekh, kenapa dakwah Islam ini sangat lambat? Sedangkan kebatilan, kemaksiatan itu jalannya begitu cepat. Perjalanannya dakwah Islam itu seperti siput ketika berjalan. Sedangkan kebatilan itu jalannya seperti jet tempur. Ini fakta apa badan? Fakta. Kemaksiatan, Masya Allah, sudah mendominasi dimanapun. Dakwah, dominasinya tidak sebanyak itu, tidak sekuat itu. Maka jalannya dibahasakan dengan bahasa yang lambat. Apa jawaban Syekh Yusuf Al-Khandalawi? Syekh Yusuf Al-Khandalawi memberikan satu statement yang cukup penting. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya dakwah ini bukan ajang cepat-cepatan dan bukan ajang banyak-banyakan jamaah. Ya. Tapi ya, dakwah ini merupakan ajang untuk taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah itu butuh banyak hal yang perlu dikorbankan. Ya. Maka maksud beliau memberikan penjelasan ini itu supaya para murid-muridnya itu mengerti. Dan termasuk ini ilmu bisa kita pelajari juga, bisa kita resapi juga. Bahwasanya beliau mengajarkan dakwah ini bukan masalah kuantiti banyaknya pengikut kita, tidak. Bukan banyaknya atau bukan masalah interaksi balik mereka terhadap kita, tapi dakwah ini kita lakukan karena memang kita ini menuruti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya di dalam perjalanan dakwah itu membutuhkan banyak hal. Nah, begitu. Nah, taat itu kan butuh banyak hal. Salah satunya di dalam medan dakwah yang namanya taat kepada Allah, akhirnya kita memilih jalan dakwah, maka kita tidak boleh jauh-jauh dari namanya ulama. Maka muridnya Syekh Yusuf Al-Khandalawi ini memiliki keterkaitan dengan ulama. Beliau Syekh Yusufnya sebagai ulama, maka seorang dai ketika dekat dengan ulama maka akan terkontrol. Ketika futur tanyanya ke ulamanya, ketika males tanyanya sama ulamanya, ketika stagnan tanyanya sama ulamanya, maka seorang dai tidak boleh jauh dari ulama. Kalau seorang dai tidak boleh jauh dari ulama, maka seorang dai juga tidak boleh jauh dengan namanya ilmu. Maka kalau guru saya Ustadz Umar Khos itu pernah sering mengatakan begini, penyakitnya seorang dai itu adalah membiarkan gelasnya kosong. Padahal kita setiap hari mengeluarkan air daripada gelas itu untuk menyampaikan. Kan dai kan tugasnya apa? Dai ini kan apa? Penyeru kan. Namanya penyeru, kita dapat ilmu kita sampaikan. Tapi di dalam kenyataannya banyak di antara dai itu yang tidak mau belajar, maunya menyampaikan. Nah kalau isi gelasnya sudah habis, apa yang mau disampaikan? Buat ente. Ya, tidak ada. Maka nanti suatu saat asatidzah sekalian, bapak-bapak, mas-mas sekalian, kalau sudah terjun di medan dakwah atau bahkan hari ini sudah terjun, maka tidak ada kata lain untuk kita tidak dekat dengan ilmu. Karena sekali lagi ilmu yang kita miliki hari ini
itu sangat menentukan bagaimana sikap kita di dalam menyelesaikan masalah. Bahkan sikap ketaatan kita atau kekuatan iman kita tentang masalah dakwah itu sangat ditentukan dengan masalah ilmu. Allah menyampaikan di dalam sebuah ayat surah atau surat apa ya itu ya? Az-Zumar. Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Betul enggak? Az-Zumar ayat 9, betul ya? Di surah Az-Zumar itu Allah memerintahkan kepada kita tentang bagaimana kita ini melihat, diperintahkan untuk melihat dan memperhatikan. Katakanlah apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kalau pertanyaan itu saya utarakan kepada panjenengan sedaya pun, sama nggak Pak orang berilmu dan orang tidak berilmu? Beda. Lah bedanya apa? Ini dijelaskan secara jelas sejelas-jelasnya oleh siapa? Imam Ibnu Asyur di dalam kitabnya tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Ya. Kalau jenengan suatu saat nanti pergi ke perpustakaan Islam gitu ya, nanti silahkan buka kitabnya Imam Ibnu Asyur, itu bagus. Bahasanya tuh enak untuk kita pahami. Ya, di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir itu dijelaskan paling tidak ada 6 perbedaan antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Kita sebutkan 2 saja. Pertama, kenapa kita dakwah itu pentingnya adanya ilmu? Karena yang pertama, perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu adalah dua-duanya itu menginginkan surga. Tapi orang yang berilmu itu tahu jalannya lewat mana, sedangkan orang yang tidak berilmu itu nggak ngerti jalannya, yang penting pengennya melebu swarga. Ini kata Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ya. Maka saya pernah ketemu orang gila itu, Majnun itu, orang gila, saya ajak ngobrol. Mas, kira-kira nek kowe mati, kowe kira-kira pengennya mlebu surga apa neraka? Iki wong edan iki. Apa jawaban dia? Pertanyaanmu ya aneh, ngoten iki kula. Ya sapa sing pengen mlebu neraka? Wong edan lho Pak iki, Pak. Artinya kalau ada orang waras mengatakan, aku tak setu dibanding dulu di neraka gak apa-apa. Dan pernah dengar statement itu? Orang-orang liberal itu mengatakan, aku gak apa-apa setu dibanding dulu di neraka supaya tahu rasanya nanti nek mlebu neraka mlebu surga rasane penak. Ya nek iso kan mboten mlebu neraka. Ya maka kalau kita sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru dakwah, sebagai seorang mubalik, kita kalau punya ilmu, Pak, kita mengarahkan itu jelas gitu loh. Mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Terkadang kita itu ngapunten, masuk poin yang kedua, perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu itu apa? Dua-duanya itu tadi tahu tujuan, tapi orang yang berilmu itu tahu jeglongan-jeglongan yang menyusahkan dia masuk surga. Orang yang tidak berilmu dia nggak peduli. Jeglongan apapun dia terabas semuanya. Maka orang yang tidak, ngapunten ya, seorang dai atau siapapun yang tidak mau menuntut ilmu, dia akan lebih condong. Saya pernah ngisi di daerah Karanganyar. Itu ada satu pertanyaan dari simbah-simbah umurnya sekitar 65 atau 70 tahun. Ustadz, apa hukumnya joget pas dangdutan? Apa Pak hukumnya Pak? Haram atau halal? Haram. Tapi Ustadz saya niatkan jogetnya itu untuk olahraga. Apakah jadi halal? Tentu tidak. Ya tetap haram Pak. Pertanyaan kedua. Satu lagi Ustadz, apa hukumnya kalau saya nyawer penyanyinya tapi saya niatkan sedekah? Coba. Itu pertanyaan muncul Pak di kalangan masyarakat Pak. Dan ini kajian pertanyaan itu tidak jauh-jauh dari Polokarto. Tapi saya nggak mau nyebut masjidnya. Nanti jenengan ada nyiri masjid yang ngodan. Wah aku ngisi kono kok di tekoke ngono kuwi piye ya gitu ya. Itu muncul pertanyaan itu Pak. Bapak di pengajian itu muncul tuh kayak gitu. Loh kenapa Pak jenengan niatnya sedekah? Karena saya tahu Ustadz penyanyinya itu baru ada masalah finansial. Jadi lagi ada duit, terus dia nyawer, tapi niatnya sedekah.
Nah, maka orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau dia tidak mau belajar atau bahkan kita, Pak, sebagai penyuluh dakwah, kalau kita berhenti tidak mau menuntut ilmu, maunya menyampaikan, kita akan sampai satu titik, kita akan gelagapan ketika menghadapi sebuah masalah seperti itu. Ya, kan seolah-olah benar, seolah-olah baik. Ya, niatnya kan baik, sebenarnya kan niatnya enggak bisa. Niat yang baik itu harus dibuktikan dengan amalan yang baik pula, yang selaras gitu loh, yang nyambung. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa perbedaan disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur? Orang yang berilmu itu lebih condong untuk bisa mudah menerima takdir. Dan orang yang tidak berilmu itu akan susah menerima takdir. Misal, jenengan giliran ngisi di pengajian, takdirnya itu jamaah, meneng kabeh ra nek sing iso dijak guyon. Padahal jenengan pengene rodok-rodok guyon. Niku kira-kira jenengan ten ati niku gelo, napa tetep lanjut ngoten mawon? Kata lho sing gelo ngoten niku. Iki piye to jamaah meneng kabeh. Ya, ten ati niku grundel ngoten. Ya. Maka ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang kita tidak di luar kontrol kita, ya, apalagi di Cabang Blimbing ini kan masjidnya banyak sekali kan, dan macam-macam, ya, dan hampir seluruh masjid ini insya Allah, ya ada beberapa lah saya yang belum masuk, tapi rata-rata mayoritas masih oke lah, ya, dibandingkan masjid-masjid yang mungkin terlalu berlebihan. Nek orang nek pengaji, nek orang nek guyone malah angler, nek diguyone berlebihan kebablasan. Ya, tapi insya Allah di Cabang Blimbing ini masih relatif oke lah, masih relatif untuk aman. Kita mau serius oke, kita mau agak bercanda insya Allah masih masuk. Ya, maka takdir ini harus kita pahami. Ya, maka ketika kita mendapati satu kesempatan yang tidak atau di luar batas keinginan kita, kita harus meyakini bahwasanya kata Rasulullah, ajibtu lil mu'min innallaha la yaqdu lil mu'min qada'an ila kana khairal lahu. Rasulullah itu sangat takjub kepada perkaranya orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap daripada keputusan Allah yang diberikan kepada orang yang beriman itu pasti perkara yang baik. Perkara yang mungkin jamaahnya itu tidak terlalu aktif, lebih ke pasif. Mungkin itu caranya Allah untuk mendewasakan kita supaya tahu posisinya itu seperti ini. Saya dulu, Pak, ya, ini terakhir sebelum nanti istirahat ya. Saya itu awal-awal dulu pulang dari Indramayu, kemudian pulang ke Solo sekitar tahun 2020 atau 2021. Niku tiba-tiba diminta untuk menggantikan salah satu ustadz besar di Solo, dan kajiannya itu jamaahnya banyak sekali, masjidnya gede banyak. Nah, jamaah itu ketika mereka tahu yang isi saya duduk situ, Mak, enten loh, sing beberapa orang itu pulang nggak jadi pengajian. Nah, jenengan di posisi saya, apa yang jenengan lakukan, Pak? Ngisi pengajian, sing pun nganggo tas, sing pun nyiapne bukunya dilebetne mulih. Itu terjadi. Maka tidak menutup kemungkinan jenengan nanti juga akan mendapatkan satu posisi ini. Di tengah-tengah ngisi pengajian, kok malah do mulih, alasannya wetenge loro, padahal ora cocok karo ustadz. Ya, nah maka perkara-perkara teknis seperti ini itu kita harus pahami, itu semua akan bisa terselesaikan dengan baik kalau kita memahami dakwah ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kalau prinsip itu sudah ada, Pak, dalam diri kita, jamaah yang model apapun insya Allah akan terselesaikan. Karena niat kita bukan untuk memuaskan mereka, niat kita bukan menyelesaikan masalah mereka, tapi niat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa kami sampaikan, nanti kita lanjut di setelah Isya dengan beberapa catatan-catatan yang lain tentang masalah dakwah. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.